mudah-mudahan vlog yang pendek ini bisa nyadarin bangsa Indonesia yang banyak ini bahwa kita tuh pernah punya bapak bangsa tuh yang paling hebat, yaitu Bung Karno. Jadi kalau ada Yaman pesek ngata-ngatain dia, ya namanya juga Yaman pesek, nggak hidungnya nggak otaknya pesek, udah jangan didengerin ya, nggak usah didengerin. Dan nggak ada satupun Balawi itu yang bisa menandingi prestasinya Bung Karno. Dan nggak ada Balawi manapun yang bisa lebih terkenal dari Bung Karno gitu. Karena emang udah takdirnya lah, yang namanya jurian Nabi yang asli itu nggak bakal bisa dikalahin sama yang palsu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. WhatsApp para malser internasional. Balik lagi sama gue Bang Zaini. Terakhir gue ngevlog, gue dimarahin sama emak gue, katanya Zaini lu ngomongnya kecepetan, ngejelasin Bung Karno-nya tuh nggak terlalu jelas, ngomongnya agak diselawin sedikit, kasih tahu orang-orang. Ya malum lah, emak gue itu kan anaknya tentara ya. Jadi kakek gue dari emak gue tuh namanya Letnan Popong Joyo Diharjo. Jadi mungkin emak gue tuh nasionalisnya itu tinggi banget gitu. Jadi gede banget lah rasa nasionalisnya ya. Terus dia cinta sama sejarah, cinta banget lah. Lu bilangin dong Jaini, si Bung Karno tuh yang nemuin makamnya Imam Bukhari. Terus lu bilangin Jaini, Bung Karno itu yang merindangkan Padang Arafah. Terus lu bilangin dong Jaini, Bung Karno itu yang bikin jalur Safa Marwah itu jadi 3 jalur. Lu bilangin dong Jaini, Masjid Biru itu dinamain masjidnya Bung Karno. Gue kaget tuh, gila. Nenek, gue kira apa ya? Jadi emang alhamdulillah ya dengan adanya YouTube ini nih, nggak tua nggak muda, jadi orang banyak baca ya, banyak baca bukan berarti kita baca buku doang. Dengan kita nonton, terus dengan kita ini apa segala macam tuh, soalnya tuh kita baca buku tapi secara visual, secara visualisasi. Ya alhamdulillah dengan adanya media sosial kayak begini, literasi orang Indonesia jadi tinggi-tinggi. Akhirnya gue pelajarin. Akhirnya vlog ini gue beri judul Bung Karno versus seluruh Balawi di dunia gitu. Jadi gini ya, satu Bung Karno aja tuh prestasinya tuh nggak ada yang nyamain, kliennya dia tuh nggak ada yang nyamain. Dan Bung Karno itu ya zuriatnya Nabi. Bung Karno itu bertemu nasabnya dengan Gus Dur itu di Maulana Atabarki, Maulana Ishaq Atabarki Quraisy kalau nggak salah ya. Koreksi kalau gue salah. Itu yang ngomong Gus Yahya Khalil Stakuf. Nah, Bung Karno ini di frame. Waktu itu gue pernah nonton nih, Jenderal Hendro Priyono tuh mantan ketua BIN. Emang itu doang sih yang gue kenal waktu podcast sama Renal Kasali. Jadi di dunia intelijen itu tuh rahasia tuh boleh bocor asal terlambat gitu. Jadi rahasia boleh bocor, jangan pas waktu dia ngadain agenda itu gitu. Jadi rahasia itu boleh bocor tapi terlambat. Dan Hendro Priyono juga ngomong, penggulingan Bung Karno itu tuh lewat G30 SPK itu adalah rencana CIA gitu, dan boleh bocor. Sekarang udah bocor gitu. Cuman itu rencana yang gagal. Karena apa? Impact dari G30 SPK itu sampai beberapa juta orang tuh akhirnya bunuh-bunuhan gitu. Itu gagal. Misinya berhasil, misinya menggulingkan Bung Karno dan membunuh karakter Bung Karno. Karena waktu itu emang Bung Karno itu musuh utamanya itu orang-orang kapitalis itu gitu loh. Kenapa Bung Karno jadi musuhnya orang-orang kapitalis? Baca sejarahnya itu deh, saya Imran Hussein ya. Waktu itu Bung Karno itu pengen bikin mata uang Indonesia itu dinar dan dirham. Itu kalau misalnya mata uang Indonesia dinar dan dirham, itu 1 dinar itu berapa gram emas gitu ya. Terus dirham itu berapa gram perak gitu. Itu kelar, orang-orang Yahudi waktu itu kelar. Dan kata saya Imran Hussein itu nggak bakal lagi ada anak-anaknya dia itu jadi babu di luar negeri, jadi pembantu di luar negeri, jadi cuci pakaian di luar negeri. Orang Indonesia itu bakalan kaya semua, soalnya cadangan emas sama cadangan logam di Indonesia itu melimpah ruah gitu. Dan satu-satunya cara orang Yahudi untuk mengeruk harta kekayaan kita ini lewat penjajahan uang kertas itu. Dan itu disadarin sama Bung Karno.
bahwa ini nih, makanya kan sekarang ada inflasi lah, inflasi. Makanya gini ya, lu mau jadi orang paling kaya sedunia, lu mau kerja sampai bego, lu nggak bakal bisa ngalahin kekayaannya keluarga Rothschild yang punya bank federal itu, gitu loh. Itu loh, intinya kayak gitu. Intinya kayak gitu. Jadi semua ekonomi, semua ini apa segala macam. Sampai kita makan nih, kita makan setiap hari makan ayam boiler tuh, itu ayam rekayasa genetika orang-orangnya dia gitu loh. Sebenarnya itu yang terjadi tuh kayak gitu. Jadi yang namanya Dajjal itu ya begini aturan main Dajjal ini begini gitu loh. Makanya Bung Karno itu tuh mau dibunuh. Jadi John F. Kennedy di Amerika itu dibunuh, ditembak. Bung Karno di Cikini dibom. Cuman alhamdulillah Bung Karno itu nggak mati gitu. Dan yang tadi gue ceritain nih, yang mak gue cerita tuh Bung Karno menemukan makamnya Imam Bukhari, Bung Karno menghijaukan Padang Arafah, Bung Karno mengaktifkan lagi Blue Mosque yang di Rusia, Bung Karno nah itu yang Ustadz Abdul Somad yang digadang-gadang sama orang-orang itu kuliah ya. Kalau misalnya nggak ada Bung Karno, dia nggak kuliah di Al-Azhar, beneran deh. Al-Azhar itu dulu pengen ditutup sama Gamal Abdul Nasir. Akhirnya Bung Karno datang negosiasi karena semua orang tuh waktu itu sama Bung Karno tuh segen banget tuh. Akhirnya nggak jadi ditutup tuh Al-Azhar. Mungkin sekarang ada Yaman Pesek ngejelek-jelekin Bung Karno, ya emak gue sakit hati banget ya. Gue sebagai anak yang berbakti sama dia, ya bukti kecintaan gue sama emak gue kayak begini ya. Gue cinta emak gue, otomatis gue mesti cinta sama pejuang-pejuang bangsa gue yang bener-bener tuh mencintai umatnya Rasulullah. Dan Bung Karno itu salah satu manusia yang sangat mencintai umatnya Rasulullah. Dan Bung Karno itu salah satu orang yang sangat bangga sama sangat sayang sama bangsa orang Indonesia sendiri. Makanya dia itu mendirikan Nasakom. Nasakom itu kan nasionalis, agama, dan komunis. Siapapun anak bangsa Indonesia ini ya tetap kita satu bangsa ya, bangsa Indonesia. Jangan mau dipecah, jangan mau dibelah. Maka dari itu tuh semangatnya Bung Karno nih harus kita alirin sama anak cucu gue. Nah, buat anak cucu gue nanti apapun yang lu denger tentang Bung Karno itu orang hebat. Udah gitu aja. Jadi gitu aja deh. Mudah-mudahan vlog yang pendek ini bisa nyadarin bangsa Indonesia yang banyak ini bahwa kita tuh pernah punya bapak bangsa tuh yang paling hebat, yaitu Bung Karno. Jadi kalau ada Yaman Pesek ngata-ngatain dia, ya namanya juga Yaman Pesek, nggak hidungnya nggak otaknya pesek, udah jangan didengerin ya, nggak usah didengerin. Dan nggak ada satupun Balawi itu yang bisa menandingi prestasinya Bung Karno. Dan nggak ada Balawi manapun yang bisa lebih terkenal dari Bung Karno gitu. Karena emang udah takdirnya lah, yang namanya jurang Nabi yang asli itu nggak bakal bisa dikalahin sama yang palsu. Gitu aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.